Indonesia sedang mencoba sesuatu yang berbeda. Indonesia sedang mencoba mendapatkan nilai yang lebih besar dari sumber daya alamnya sendiri. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to Fakta Menarik. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana jadinya kalau Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pemasok bahan mentah dunia tiba-tiba memutuskan untuk mengambil kendali lebih besar atas seluruh perdagangan sumber daya alamnya, bukan sekedar penjual hasil bumi, bukan sekedar mengekspor batu bara, sawit atau mineral, tapi benar-benar mengendalikan siapa yang menjual, berapa harganya, dan kemana komoditas itu dikirim. Kalau itu terjadi, siapa yang paling terdampak? Dan kenapa nama Singapura tiba-tiba ramai diperbincangkan? Nah guys, inilah cerita yang sedang hangat dibahas akhir-akhir ini. Untuk memahami cerita ini, kita harus mundur beberapa puluh tahun ke belakang. Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Kita punya batu bara, sawit, kita punya gas alam, dan kita punya berbagai sumber daya alam yang dibutuhkan dunia. Tetapi ada satu pertanyaan yang sering muncul. Kalau Indonesia begitu kaya, kenapa keuntungan terbesar dari perdagangan global seringkali tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri? Pertanyaan itu sudah muncul sejak lama, dan hari ini pertanyaan itu kembali muncul setelah pemerintah memperkenalkan konsep ekspor satu pintu melalui Danantara untuk beberapa komoditas strategis. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Bayangkan kalian memiliki kebun buah terbesar di sebuah wilayah. Setiap hari buah dari kebun kalian dibeli oleh banyak orang, tetapi sebelum sampai ke pembeli akhir, buah itu melalui banyak perantara. Ada yang mengurus perdagangan, ada yang mengurus pengiriman, ada yang mengurus pembiayaan, ada yang mengurus transaksi internasional. Masing-masing mengambil keuntungan. Lama-kelamaan kalian mulai bertanya, tunggu dulu. Buah milik saya, kenapa keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pihak lain? Nah, kurang lebih itulah keadaan yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Disinilah Singapura masuk ke dalam cerita. Singapura bukanlah negara yang kaya akan sumber daya alam. Mereka tidak memiliki tambang batu raksasa, mereka tidak memiliki perkebunan sawit luas. Tetapi selama puluhan tahun, mereka berhasil membangun sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka membangun jaringan perdagangan, mereka membangun pusat keuangan, mereka membangun pelabuhan kelas dunia, dan mereka membangun kepercayaan investor internasional. Akibatnya, banyak transaksi perdagangan komoditas Asia Tenggara dilakukan melalui Singapura, bahkan ketika barangnya berasal dari negara lain. Karena itulah, Singapura sering disebut sebagai salah satu pusat perdagangan terbesar di kawasan. Lalu datanglah kebijakan baru dari Indonesia. Pemerintah ingin ekspor komoditas strategis tertentu dilakukan melalui mekanisme yang lebih terpusat. Tujuannya sederhana, mengurangi kebocoran, mengurangi manipulasi harga, dan meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan Indonesia mendapatkan manfaat yang lebih besar dari kekayaan alamnya sendiri. Bagi pendukung kebijakan ini adalah langkah yang berani. Mereka melihat Indonesia akhirnya mengambil posisi yang lebih kuat dalam perdagangan global. Tetapi teman-teman, yang membuat cerita ini lebih menarik adalah apa yang terjadi setelahnya. Di media sosial dan dunia investasi, tiba-tiba muncul istilah yang ramai dibicarakan, Shell Indonesia. Banyak investor mulai mempertanyakan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Sebagian khawatir perubahan yang terlalu besar bisa menciptakan ketidakpastian. Sebagian lagi memilih menunggu, sebagian memilih mengurangi eksposur mereka terhadap aset Indonesia. Narasi Shell Indonesia pun mulai bermunculan, dan seperti biasa, internet tidak pernah diam. Tidak lama kemudian muncul narasi tandingan, Shell Singapura
by Indonesia. Bagi kelompok yang mendukung kebijakan pemerintah, narasi ini dianggap sebagai simbol kebangkitan ekonomi Indonesia. Mereka percaya selama ini Indonesia terlalu lama hanya menjadi pemasok bahan mentah. Mereka percaya sudah waktunya Indonesia mengambil porsi keuntungan yang lebih besar. Mereka percaya Indonesia harus menjadi pemain utama, bukan hanya pemasok barang. Dan ekspor satu pintu dianggap sebagai salah satu langkah menuju tujuan tersebut. Tetapi apakah benar sesederhana itu? Belum tentu. Karena perdagangan modern kan hanya soal barang. Perdagangan modern adalah soal jaringan, soal bank, soal asuransi, soal pelabuhan, soal perusahaan pelayaran, soal kontrak internasional, soal kepercayaan investor, dan soal hubungan bisnis yang dibangun selama puluhan tahun. Dan itulah alasan mengapa banyak ekonom mengatakan perubahan besar tidak bisa terjadi dalam satu malam. Menariknya, di tengah ramainya perdebatan di Indonesia, respon dari Singapura justru relatif tenang. Tidak ada kepanikan, tidak ada ancaman, tidak ada perang kata-kata. Sebaliknya, pemerintah Singapura menyampaikan bahwa mereka tetap ingin bekerja sama dengan Indonesia. Karena pada akhirnya, hubungan ekonomi kedua negara sudah terlalu besar untuk dipertentangkan. Investasi Singapura di Indonesia sangat besar. Hubungan perdagangan kedua negara juga sangat erat. Maka yang lebih masuk akal adalah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah teman-teman, disinilah muncul pertanyaan yang paling penting. Apakah kebijakan ekspor satu pintu akan membuat Indonesia menjadi lebih kuat atau justru membuat investor menjadi lebih berhati-hati? Jawabannya belum ada, karena kebijakan sebesar ini tidak bisa dinilai dalam hitungan hari. Tidak bisa dinilai dalam hitungan minggu, bahkan mungkin tidak bisa dinilai dalam hitungan bulan. Hasil sebenarnya baru akan terlihat beberapa tahun ke depan. Tetapi satu hal yang pasti, Indonesia sedang mencoba sesuatu yang berbeda. Indonesia sedang mencoba mendapatkan nilai yang lebih besar dari sumber daya alamnya sendiri. Indonesia sedang mencoba mengubah posisi dari sekedar penjual komoditas menjadi pemain yang memiliki kontrol lebih besar dalam rantai perdagangan. Dan ketika Indonesia mulai bergerak ke arah itu, dunia mulai memperhatikan. Investor mulai menghitung, pelaku usaha mulai beradaptasi, dan Singapura juga ikut mengamati. Karena pada akhirnya, ini bukan cerita tentang Indonesia melawan Singapura. Ini adalah cerita tentang sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, mencoba mencari cara agar kekayaannya memberi manfaat yang lebih besar bagi rakyatnya sendiri. Apakah langkah ini akan berhasil atau justru menghadirkan tantangan baru? Kita semua sedang menyaksikannya secara langsung, dan mungkin beberapa tahun dari sekarang kita akan melihat momen ini sebagai salah satu titik penting dalam perubahan arah ekonomi Indonesia. Nah itu dia pembahasan kita kali ini. Tapi menurut kalian, apakah ekspor satu pintu akan membuat Indonesia menjadi lebih kuat dan mandiri? Atau justru beresiko membuat investor berpikir dua kali untuk masuk ke Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena semakin banyak yang memahami bagaimana perdagangan dunia bekerja, semakin mudah kita memahami mengapa keputusan ekonomi bisa memengaruhi masa depan sebuah negara. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Yaudah, bye-bye.